Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvito Dikatama dengan NPM 23130250006. Di sini saya akan menjelaskan 5 tools wajib bagi painters. Yang pertama ada Shodan. Shodan adalah sebuah mesin pencari atau search engine khusus yang digunakan untuk menemukan perangkat yang terhubung ke internet seperti server, router, webcam, sistem IoT, dan perangkat lainnya. Tidak seperti Google yang mencari konten website. Shodan mencari informasi berdasarkan binary service, yaitu metadata yang dikirim perangkat sangat terhubung ke internet seperti port terbuka, layanan yang berjalan, versi software, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada 4 kegunaan Shodan. Yang pertama, melakukan pemetaan jaringan network. Yang kedua, ada audit keamanan sistem. Yang ketiga, ada melacak IoT device. Dan yang keempat, melihat layanan publik yang tidak seharusnya terekspos. Dan yang kelima, mendeteksi kerentanan. Dan juga ada cara penggunaan Shodan. Misalnya seorang guru SMK jurusan TKJ ingin menunjukkan kepada siswa bagaimana perangkat seperti kamera CCTV atau router bisa diakses publik karena salah konfigurasi. Guru membuka situs Shodan dan mengetik query seperti port 80 country ID untuk menampilkan perangkat di Indonesia yang memiliki web interface terbuka. Dari hasil pencarian, guru menemukan IP dari sebuah kamera pengawas dengan halaman login yang dapat diakses. Ini menjadi bahan pembelajaran untuk menjelaskan pentingnya mengganti password default dan menutup port yang tidak perlu, serta sebagai pengantar konsep keamanan jaringan secara nyata. Selanjutnya ada BPS Scan. BPS Scan adalah tools khusus yang dirancang untuk memindai situs WordPress dan mengidentifikasi potensi kerentanan. BPS Scan menggunakan database kerentanan WordPress yang terus diperbarui. Tools ini sangat bermanfaat karena WordPress merupakan salah satu CMS paling banyak digunakan dan juga sering menjadi sasaran serangan. Ini ada kegunaan BPS Scan. Yang pertama, enumerate user, plugin, dan tema. Yang kedua ada deteksi versi WordPress. Yang ketiga menemukan file dan endpoint berbahaya. Dan yang keempat pengujian brute force login. Cara penggunaan BPS Scan, guru memberikan tugas analisis keamanan pada sebuah blog berbasis WordPress lokal dengan BPS Scan. Siswa memindai virus versi WordPress, plugin, dan user aktif. Dari hasil scan ditemukan plugin lawas yang rentan. Guru menjelaskan bahwa BPS Scan membantu administrator untuk mengetahui kelemahan sistem sebelum orang lain mengeksploitasinya. Selanjutnya ada Drip. Drip adalah web content scanner berbasis brute force yang menggunakan wordlist untuk menemukan direktori dan file tersembunyi di server web. Drip bekerja untuk
Setiap drip bekerja dengan mengirimkan permintaan HTTP untuk setiap entry dalam word list dan mencatat responsif positif. Tools ini sangat penting untuk tahap informasi gathering dalam penetration testing karena seringkali file backup, panel admin, atau konfigurasi penting tidak sengaja dibiarkan terbuka. Selanjutnya ada penggunaan drip. Yang pertama ada menemukan direktori sensitif, yang kedua mengidentifikasi file penting, yang ketiga audit aplikasi web tanpa frontend, dan yang keempat word list yang dapat disesuaikan. Selanjutnya cara penggunaan drip dalam pembelajaran keamanan web. Guru mendemokan drip untuk mencari direktori tersembunyi dari sebuah website sekolah. Setelah menjalankan, tools ini sangat menemukan admin dan backup yang tidak terlihat dari tampilan utama situs. Guru menjelaskan pentingnya menyembunyikan dan membatasi akses direktori sensitif agar tidak dimanfaatkan oleh penyerang. Selanjutnya ada Snort. Snort adalah sistem intrusion detection system atau IDS dan intrusion prevention system atau IPS yang sangat fleksibel. Snort bekerja dengan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time dan menggunakan aturan berbasis signature untuk mendeteksi berbagai bentuk serangan cyber. Snort dapat berjalan dalam mode login untuk memantau lalu lintas dan dalam mode preventif untuk memblokir serangan aktif jika konfigurasi sebagai IPS. Penggunaan Snort yang pertama yaitu untuk monitoring lalu lintas jaringan, yang kedua membuka login dan alert terhadap serangan, yang ketiga integrasi dengan CM atau freeware, dan yang keempat garis pertahanan awal dalam sistem jaringan besar. Cara penggunaan Snort. Seorang guru menjelaskan kepada konsep IDS. Guru mengaktifkan Snort di salah satu komputer lab untuk memantau lalu lintas jaringan. Saat sistem mencoba melakukan port scanning dari komputer lain, Snort langsung mencatat dan memindai aktivasi tersebut sebagai mencurigakan. Guru lalu menjelaskan bagaimana IDS bekerja seperti alarm keamanan digital. Dan yang selanjutnya ada Nikto. Nikto adalah salah satu web server full vulnerability scanner paling populer yang digunakan oleh praktisi keamanan cyber. Tool ini berfungsi open source dan dirancang untuk mendeteksi berbagai kerentanan umum, konfigurasi berbahaya, file sensitif, dan software usang pada web server. Nikto melakukan pemindaian terhadap HTTP, HTTPS, atau HTTPS server dan membandingkan hasilnya dengan database yang berisi ribuan tanda kerentanan. Di sini ada penggunaan Nikto. Yang pertama yaitu mengidentifikasi celah keamanan umum, yang kedua mengecek konfigurasi server, yang ketiga mendeteksi versi software yang rentan, dan yang keempat mendukung SSL dan proxy. Selanjutnya di sini ada cara penggunaan Nikto.
Yaitu misalnya guru SMK jurusan TKJ sedang mengajarkan tentang keamanan web server, guru meminta siswa menjalankan nikto terhadap server lokal sekolah. Dalam hitungan detik, siswa dapat melihat berbagai celah seperti direktori sensitif, file konfigurasi yang diakses, atau versi Apache yang rentan. Ini menjadi bukti nyata pentingnya memperbarui server dan menutup akses direktori yang tidak perlu. Mungkin itu saja yang tadi dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.